Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Di video kali ini kita akan membahas memahami istilah penting dalam output SPSS. Ada ilustrasi yang menarik, yaitu pernah tidak teman-teman membuka output SPSS untuk pertama kali, lalu melihat begitu banyak angka dan istilah seperti sig, kemudian T, kemudian F, kemudian R, kemudian R kuadrat, R square, kemudian koefisien, dan H0 atau H alternatif. Bingung harus memulai membaca dari mana? Bahkan seringkali kita sudah tahu bahwa sig kurang dari 0,05 berarti signifikan. Tetapi ketika ditanya, signifikan dalam hal apa? Kita justru bingung menjelaskannya. Nah, masalahnya bukan karena kita tidak bisa membaca angka. Masalahnya adalah kita belum memahami bahasa yang digunakan oleh SPSS. Karena itu, sebelum kita belajar membaca output SPSS, untuk berbagai jenis uji statistik, kita perlu mengenal terlebih dahulu istilah-istilah penting yang sering muncul di dalamnya. Di video kali ini kita akan membahas sig, T, F, R, R kuadrat, koefisien, serta HO dan HA. Kita tidak hanya akan membahas apa artinya, tetapi juga kapan digunakannya, bagaimana membacanya, dan bagaimana mengubah angka tersebut menjadi interpretasi yang benar untuk skripsi. Jadi, jangan hanya belajar angka berapa yang signifikan, mari kita belajar dari angka menjadi makna, kemudian menjadi interpretasi. Kalau teman-teman ingin belajar, kalau teman-teman ingin benar-benar memahami output SPSS, video ini adalah salah satu dasar yang wajib dipahami. Mari kita mulai. Teman-teman, sebelum kita mulai membaca dan menginterpretasikan output SPSS, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu istilah yang terdapat di dalam output SPSS. Mengapa ini penting? Karena output SPSS bukan sekedar kumpulan angka, di dalamnya terdapat berbagai istilah statistik seperti sig, kemudian F, kemudian R, R kuadrat, koefisien. Nah, kalau kita hanya melihat angkanya tanpa memahami istilahnya, kita bisa saja salah dalam membaca hasil analisis. Misalnya, ketika kita melihat angka sig 0,032, kita tidak cukup hanya mengatakan nilainya 0,032. Kita harus memahami bahwa sig merupakan nilai signifikansi. Kemudian kita hubungkan dengan kriteria pengambilan keputusan dan jenis uji yang sedang dilakukan. Jadi prinsipnya adalah jangan hanya membaca angka, tetapi pahami makna dari angka tersebut. Lalu, bagaimana alur berpikir yang tepat ketika membaca output SPSS? Kita bisa menggunakan alur sederhana seperti ini nih, seperti slide ini. Pertama, output SPSS. Kita melihat terlebih dahulu tabel atau hasil analisis yang diberikan oleh SPSS. Kemudian yang berikutnya adalah istilah. Kita kenali istilah yang muncul, misalnya sig, T, F, R, R kuadrat, atau koefisien. Yang ketiga, makna. Kita pahami apa arti dari masing-masing istilah tersebut dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh nilainya. Yang berikutnya, setelah kita tahu makna, kemudian konteks uji. Ini juga sangat penting. Kita harus melihat jenis analisis yang sedang dilakukan, karena makna dan cara membaca suatu nilai harus disesuaikan dengan uji statistiknya. Dan berikutnya adalah interpretasi. Setelah memahami angka, istilah, konteks uji, barulah kita menyusun interpretasi berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir, tentunya kesimpulan. Dari interpretasi tersebut, kita dapat menentukan kesimpulan penelitian, termasuk apakah hipotesis penelitian didukung atau tidak berdasarkan kriteria yang digunakan. Jadi teman-teman, jangan membiasakan diri membaca output SPSS dengan cara melihat angka langsung membuat kesimpulan. Gunakan alur ini. Alur ini lihat output SPSS, kemudian istilahnya, maknanya, konteks uji, interpretasi, baru kesimpulan. Dengan alur ini, kita tidak hanya bisa membaca output SPSS, tetapi juga bisa menjelaskan mengapa sebuah kesimpulan dibuat berdasarkan angka yang muncul dalam output. Dan inilah yang sangat penting ketika kita menulis hasil analisis statistik dalam skripsi atau penelitian. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan masing output SPSS, pastikan teman-teman sudah memahami istilah-istilah dasarnya terlebih dahulu. Karena memahami istilah
adalah langkah pertama untuk menghasilkan interpretasi yang tepat. Teman-teman, sekarang kita masuk istilah yang pertama yang sangat sering muncul dalam output SPSS, yaitu sig atau p-value. Teman-teman mungkin sering melihat tulisan sig pada berbagai tabel output SPSS, tetapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan sig? Sig merupakan singkatan dari signifikansi atau nilai signifikansi. Nilai ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan statistik, terutama ketika kita ingin menentukan apakah hasil analisis yang diperoleh signifikan secara statistik atau tidak. Untuk memahaminya, kita perlu mengenal istilah lain, yaitu tingkat signifikansi atau alfa, yang biasanya dilambangkan dengan alfa. Dalam penelitian, salah satu nilai alfa yang paling sering digunakan adalah 0,05 atau 5%. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan contoh ini. Ini contohnya ya. Misalnya kita mendapatkan nilai sig sebesar 0,021. Kemudian kita bandingkan dengan alfa sebesar 0,05. Karena 0,021 lebih kecil dari 0,05, gitu ya, maka hasilnya berada dalam kategori signifikansi secara statistik. Kemudian sebaliknya, jika nilai sig yang kita peroleh 0,317, kemudian kita bandingkan dengan 0,05, karena 0,317 lebih besar dari 0,05, maka hasilnya dikategorikan tidak signifikan secara statistik. Jadi, secara umum kita bisa mengingat aturan sederhananya. Jika sig kurang dari atau sama dengan 0,05, gitu ya, maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika sig lebih besar dari 0,05, itu ya, maka hasilnya tidak signifikan. Tetapi teman-teman, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan berhenti hanya pada kalimat sig kurang dari 0,05 berarti signifikan, karena makna signifikan tersebut harus disesuaikan dengan jenis uji statistik yang sedang kita lakukan. Misalnya, pada uji korelasi, nilai sig digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel signifikan atau tidak. Pada uji regresi, nilai sig dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan atau tidak. Sedangkan pada uji T, ANOVA, dan berbagai jenis analisis lainnya, interpretasinya juga harus disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing pengujian. Jadi, jangan sampai kita hanya menghafalkan angka 0,05, tetapi tidak memahami apa yang sedang diuji. Cara berpikir yang tepat adalah lihat nilai sig, bandingkan dengan alfa, pahami jenis uji, kemudian buat interpretasi. Jadi kesimpulannya, sig atau p-value merupakan salah satu angka penting dalam output SPSS yang membantu kita mengambil keputusan statistik. Dan ingat, angka sig yang sama bisa memiliki konteks interpretasi yang berbeda, tergantung jenis uji yang dilakukan. Karena itu, jangan hanya bertanya, sig-nya berapa? Tetapi juga tanyakan sig tersebut berasal dari uji apa dan apa yang sedang diuji. Nah, pemahaman inilah yang membantu kita membaca output SPSS dengan benar dan menghindari kesalahan ketika menuliskan hasil analisis dalam skripsi. Baik teman-teman, setelah kita memahami sig atau p-value, sekarang kita masuk ke istilah berikutnya yang juga sering muncul dalam output SPSS, yaitu T hitung dan F hitung. T hitung, F hitung. Kedua istilah ini sama-sama merupakan statistik uji, tetapi digunakan dalam konteks pengujian yang berbeda. Kita mulai dengan T hitung. T hitung adalah nilai statistik yang digunakan pada berbagai pengujian yang berbasis distribusi T. Ya, ini misalkan one sample t-test, independent sample t-test, varied sample t-test, uji T pada regresi. Jadi, ketika teman-teman melakukan uji T, biasanya akan muncul nilai T pada tabel output SPSS. Nilai T tersebut kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengambil keputusan statistik. Misalnya, kita bisa menggunakan pendekatan perbandingan T hitung dengan T tabel. Secara umum, untuk pengujian dua arah, jika nilai absolut T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hasil pengujian menunjukkan adanya bukti untuk menolak hipotesis nol. Namun, dalam prakteknya, SPSS juga memberikan nilai sig atau p-value, sehingga keputusan seringkali dibuat dengan membandingkan nilai sig
dengan alfa, misalkan 0,05. Itu T hitung. Sekarang beralih kita ke F hitung. Kalau T hitung berbasis statistik T, maka F hitung merupakan statistik uji yang berbasis distribusi F. F hitung banyak kita temukan dalam ANOVA. Ya. Selain itu, F hitung juga sangat penting dalam uji signifikansi model regresi, khususnya ketika kita ingin mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Jadi, kalau teman-teman melihat nilai F pada output SPSS, jangan langsung menganggap F tersebut memiliki fungsi yang sama dengan T. F memiliki konteks pengujian yang berbeda. Untuk pengambilan keputusan, F hitung juga dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka secara umum terdapat dasar untuk menolak hipotesis nol, sesuai dengan hipotesis dan konteks pengujian yang dilakukan. Namun sekali lagi, kita juga bisa menggunakan nilai sig sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dari sini ada satu hal yang perlu teman-teman ingat. T hitung dan F hitung adalah nilai statistik uji. T hitung digunakan pada pengujian berbasis T, sedangkan F hitung digunakan pada pengujian berbasis F. Tetapi jangan hanya menghafalkan T untuk uji T, F untuk ANOVA, karena dalam regresi kita bisa menemukan keduanya. Misalnya, dalam regresi linear berganda, uji T biasanya digunakan untuk melihat signifikansi masing-masing koefisien atau variabel secara parsial. Sedangkan uji F digunakan untuk melihat signifikansi model regresi secara keseluruhan atau secara simultan sesuai dengan rumusan hipotesis yang digunakan. Jadi, ketika membaca output SPSS, biasakan bertanya, ini nilai T atau F? Uji apa yang sedang dilakukan? Apa yang sebenarnya sedang diuji? Dan terakhir, bagaimana keputusan statistiknya berdasarkan T tabel, F tabel, atau nilai sig. Dengan cara berpikir seperti ini, kita tidak hanya membaca angka yang muncul di output SPSS, tetapi benar-benar memahami fungsi dan makna angka tersebut dalam analisis penelitian kita. Jadi sekali lagi, T hitung adalah statistik uji berbasis T. F hitung untuk statistik uji berbasis F, dan keduanya harus selalu dibaca sesuai dengan jenis uji dan tujuan analisisnya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke istilah berikutnya yang juga sangat sering muncul dalam output SPSS, khususnya ketika kita melakukan analisis regresi, yaitu R dan R kuadrat atau R square. Kedua istilah ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya R dan R kuadrat memiliki makna yang berbeda. Kita mulai dari R. Dalam konteks regresi, nilai R menggambarkan hubungan antar nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi oleh model. Jadi, R memberikan informasi mengenai seberapa kuat hubungan antar nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Nah, di sini kita perlu berhati-hati. Jangan langsung mengatakan R adalah besar pengaruh, karena R pada dasarnya berkaitan dengan hubungan atau korelasi, bukan secara otomatis menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, kita mendapatkan R sebesar 0,80. Kita tidak seharusnya langsung mengatakan pengaruhnya sebesar 80%. Pernyataan tersebut kurang tepat. Kita perlu melihat konteks analisis dan memahami apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh nilai R tersebut. Sekarang kita beralih ke R square atau R kuadrat. R kuadrat biasanya disebut juga dengan koefisien determinasi. R kuadrat menunjukkan proporsi atau persentase variasi pada variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh model. Perhatikan contohnya, gitu ya. Misalnya, R kuadrat sama dengan 0,64. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, maka 0,4 gitu ya, dikali 100% sama dengan 64%. Artinya, 64% variasi pada Y dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan.
Sedangkan sisanya yaitu 36% berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model tersebut. Namun, teman-teman, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. R kuadrat sebesar 0,64 tidak otomatis berarti pengaruhnya 64%. Mengapa? Karena R kuadrat menjelaskan proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model, bukan otomatis menyatakan bahwa X memberikan pengaruh sebesar 64%. Jadi, dalam penulisan skripsi, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah. Lebih amannya mengatakan begini, model regresi mampu menjelaskan sebesar 64% variasi pada variabel Y, daripada langsung mengatakan variabel X berpengaruh sebesar 64% terhadap Y. Tentu dalam konteks tersebut, hubungan antara R kuadrat dan kontribusi variabel dapat dijelaskan lebih lanjut, tetapi interpretasinya harus disesuaikan dengan desain dan model penelitian. Nah, supaya mudah diingat, kita bisa membedakan keduanya seperti ini. R adalah menggambarkan hubungan antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model. Sedangkan R kuadrat menunjukkan proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model. Jadi ketika teman-teman membaca output SPSS dan menemukan nilai R dan R kuadrat, jangan hanya melihat angkanya. Tanyakan, R ini sedang menjelaskan apa? Kemudian R kuadrat ini menunjukkan berapa besar variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih terhindar dari kesalahan interpretasi ketika menulis hasil analisis regresi dalam skripsi. Jadi ingat, R bukan otomatis besar pengaruh, dan R kuadrat bukan otomatis prosentase pengaruh. Yang lebih tepat, R kuadrat menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Nah, setelah memahami R dan R kuadrat, kita akan lebih siap untuk membaca bagian-bagian lain dari output regresi SPSS yang benar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke istilah berikutnya yang sangat penting ketika kita membaca output analisis regresi, yaitu koefisien atau tabel koefisien ini ya. Kalau teman-teman sedang melakukan regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, tabel koefisien adalah salah satu tabel yang harus benar-benar dipahami. Mengapa demikian? Karena dalam tabel ini kita bisa mendapatkan informasi penting mengenai persamaan regresi, koefisien variabel, nilai T, dan nilai sig. Mari kita lihat bagian-bagian yang terdapat dalam tabel koefisien. Biasanya kita akan menemukan beberapa kolom seperti ini. B, standar error, beta, T, dan sig. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama B. Nilai B merupakan koefisien regresi yang digunakan dalam membentuk persamaan regresi. Misalnya, kita mendapatkan nilai konstanta sebesar 20 dan koefisien X sebesar 0,75. Maka persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan ini. Y sama dengan 20 ditambah 0,75X. Apa artinya? Angka 20 merupakan konstanta. Sedangkan 0,75 merupakan koefisien regresi untuk variabel X. Secara sederhana, koefisien 0,75 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X berkaitan dengan perubahan nilai prediksi Y sebesar 0,75 satuan dengan asumsi konteks model regresinya terpenuhi. Kemudian kita juga menemukan kolom standar error, gitu ya. Standar error merupakan standar error dari estimasi koefisien. Nilai ini berkaitan dengan tingkat ketidakpastian atau variasi dari estimasi koefisien yang diperoleh. Berikutnya beta. Beta merupakan koefisien regresi terstandar. Nilai beta sering digunakan ketika kita ingin membandingkan kekuatan relatif kontribusi beberapa variabel prediktor dalam satu model regresi, karena variabel-variabel tersebut telah berada pada skala standar. Kemudian ada kolom T. Nilai T merupakan statistik uji yang digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Dan yang terakhir sig.
SIG merupakan p-value yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai signifikansi koefisien regresi sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi yang digunakan. Misalnya, jika nilai SIG untuk variabel X sebesar 0,021, sementara kita menggunakan alfa sebesar 0,05, maka karena 0,021 lebih kecil dari 0,05, koefisien X dinyatakan signifikan secara statistik. Nah, ketika membaca tabel koefisien, ada beberapa informasi yang sebaiknya teman-teman cari. Pertama, konstanta. Kedua, koefisien variabel X atau variabel independen. Ketiga, nilai T. Dan keempat, nilai SIG. 4 informasi ini sangat penting ketika kita ingin menjelaskan hasil regresi. Misalnya dalam regresi linear sederhana, kita ingin mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y. Maka kita dapat melihat koefisien X untuk mengetahui arah dan besarnya perubahan prediksi Y. Kemudian melihat nilai T dan SIG untuk membantu menentukan apakah koefisien tersebut signifikan secara statistik. Jadi teman-teman jangan hanya melihat tabel koefisien dari tabel sebagai tabel yang penuh dengan angka. Cobalah membaca tabel ini dengan pertanyaan, berapa konstantanya? Berapa koefisien X-nya? Bagaimana arah koefisiennya, positif atau negatif? Berapa nilai T-nya? Dan yang paling penting, berapa nilai SIG-nya? Dan bagaimana keputusan statistiknya? Dengan memahami bagian-bagian tersebut, kita akan jauh lebih mudah menyusun persamaan regresi sekaligus menginterpretasikan hasil uji regresi. Jadi, kalau teman-teman sedang mengerjakan skripsi dengan analisis regresi, pastikan tabel koefisien ini benar-benar dipahami. Karena dari tabel inilah kita bisa menghubungkan angka dalam output SPSS dengan persamaan regresi dan kesimpulan penelitian. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke istilah yang sangat penting dalam analisis statistik, yaitu HO dan HA. Kalau sebelumnya kita sudah membahas SIG, T, F, R, R kuadrat, dan koefisien, maka istilah HO atau H0 dan HA ini diberikan langsung dengan pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian. Pertama kita bahas HO atau H0 ini. HO pada dasarnya menyatakan bahwa tidak terdapat efek, hubungan, atau perbedaan yang sesuai dengan konteks penelitian yang sedang kita uji. Misalnya kita mempunyai penelitian tentang pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar. Maka contoh HO atau H0 dapat dirumuskan tidak terdapat pengaruh PBL terhadap hasil belajar. Artinya, berdasarkan hipotesis 0, model pembelajaran PBL dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian ada HA atau hipotesis alternatif. HA merupakan kebalikan dari HO. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat efek, hubungan, atau perbedaan sesuai dengan konteks penelitian. Untuk contoh yang sama, HA dapat dirumuskan terdapat pengaruh PPA terhadap hasil belajar. Jadi secara sederhana, kita bisa melihat hubungan keduanya seperti ini. HO tidak terdapat efek, hubungan, atau perbedaan. Sedangkan HA terdapat efek terhadap terdapat efek, hubungan, atau perbedaan. Nah, kemudian bagaimana hubungan HO dan HA dalam output SPSS? Ketika kita melakukan pengujian statistik, kita menggunakan hasil analisis, salah satunya nilai SIG atau p-value, untuk membantu mengambil keputusan. Misalnya kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jadi, jika nilai SIG lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka terdapat dasar statistik untuk menolak HO. Sebaliknya, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak HO. Nah, teman-teman, saya sengaja menggunakan istilah tidak menolak HO, bukan langsung mengatakan menerima HO. Ini penting secara statistik.
Ketika hasil pengujian tidak signifikan, kita belum tentu bisa mengatakan bahwa HO terbukti benar. Yang lebih tepat adalah belum terdapat bukti yang cukup untuk menolak HO berdasarkan data dan kriteria pengujian yang digunakan. Selain itu, rumusan HO dan H tidak terlalu sesederhana. Tidak selalu sesederhana ada pengaruh dan tidak ada pengaruh. Tergantung jenis uji dan tujuan penelitian. Hipotesis dapat berkaitan dengan perbedaan, hubungan, pengaruh, atau bentuk parameter tertentu. Misalnya, pada uji korelasi, HO dapat menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y. Pada uji beda, HO dapat menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Sedangkan pada regresi, HO dapat menyatakan bahwa koefisien regresi suatu variabel tidak signifikan sesuai dengan model yang diuji. Jadi, jangan hanya menghafalkan bahwa HO berarti tidak ada dan HA berarti ada. Yang lebih penting adalah memahami apa yang sedang diuji, bagaimana HO dirumuskan, bagaimana HA dirumuskan, dan kemudian apa keputusan statistik berdasarkan hasil pengujian. Jadi ketika membaca output SPSS, alurnya menjadi rumusan HO dan HA, lakukan uji statistik, lihat nilai sig atau statistik uji, ambil keputusan, kemudian buat kesimpulan penelitian. Dengan memahami HO dan HA, kita akan lebih mudah memahami mengapa hasil uji statistik dalam SPSS akhirnya menghasilkan suatu keputusan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita membalik HO dan HA, karena kesalahan merumuskan hipotesis sejak awal dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian. Jadi teman-teman ingat baik-baik ya, HO adalah hipotesis nol yang umumnya menyatakan tidak adanya efek, tidak adanya hubungan, tidak adanya perbedaan yang diuji. Sedangkan HA adalah hipotesis alternatif yang menyatakan adanya efek, adanya hubungan, atau adanya perbedaan sesuai dengan rumusan penelitian. Dengan memahami keduanya, kita akan lebih siap membaca output SPSS dan mengambil keputusan statistik yang tepat. Baik teman-teman, setelah kita memahami HO dan HA, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan keputusan terhadap hipotesis. Nah, salah satu cara yang paling sering digunakan ketika membaca output SPSS adalah dengan melihat nilai sig atau p-value. Pada contoh ini, kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jadi nilai sig yang kita peroleh dari output SPSS kita bandingkan dengan 0,05. Ada dua kondisi yang perlu kita pahami. Pertama, sig lebih kecil atau sama dengan 0,05 nih. Jika nilai sig lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hasil pengujian dinyatakan signifikan secara statistik. Dalam kondisi ini, kita mempunyai dasar untuk menolak HO. Artinya, terdapat bukti statistik yang cukup untuk mendukung adanya efek, hubungan, atau perbedaan sesuai dengan hipotesis alternatif dan konteks uji yang dilakukan. Misalnya, sig sama dengan 0,021. Karena 0,021 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan statistiknya adalah menolak HO. Kemudian kita dapat melanjutkan dengan menyusun kesimpulan sesuai dengan jenis uji yang dilakukan. Kedua, sig lebih besar dari 0,05 yang ini nih. Sekarang bagaimana jika nilai sig lebih besar dari 0,05? Misalnya sig sama dengan 0,317. Karena 0,317 lebih besar dari 0,05, maka hasil pengujian dinyatakan tidak signifikan secara statistik. Dalam kondisi ini, kita gagal menolak HO. Nah, teman-teman, ada satu hal yang sangat penting di sini. Pastikan istilah yang digunakan, kita lebih tepat mengatakan HO gagal ditolak daripada mengatakan HO diterima secara mutlak. Mengapa demikian?
Karena ketika hasil pengujian tidak signifikan, bukan berarti kita telah membuktikan bahwa HO pasti benar. Kita hanya mengatakan bahwa berdasarkan data dan kriteria pengujian yang digunakan, belum terdapat bukti yang cukup untuk menolak HA. Jadi cara berpikirnya bukan sig lebih besar dari 0,05 pas HO pasti benar, tetapi sig lebih besar dari 0,05 bukti yang diperoleh belum cukup untuk menolak HO. Ini merupakan perbedaan yang sangat penting, terutama ketika teman-teman menuliskan hasil analisis statistik dalam skripsi. Nah, sekarang kita sederhanakan. Jika sig lebih kecil atau sama dengan 0,05, tolak HO. Hasilnya signifikan. Sedangkan jika sig lebih besar dari 0,05, gagal menolak HO. Hasil tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, keputusan ini harus selalu dibaca berdasarkan jenis uji dan rumusan hipotesisnya. Misalnya, pada uji korelasi, hasil signifikan dapat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Pada uji beda, hasil signifikan dapat menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada regresi, hasil signifikan pada koefisien tertentu dapat menunjukkan bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik. Jadi, setelah menentukan keputusan statistik, jangan langsung berhenti pada kalimat HO ditolak atau HO gagal ditolak. Kita masih harus menerjemahkannya ke dalam kesimpulan penelitian. Alurnya adalah lihat nilai sig, lalu bandingkan dengan 0,05, lalu tentukan keputusan terhadap HO, lalu interpretasikan sesuai dengan jenis uji, dan terakhir buat kesimpulan penelitian. Dengan memahami alur ini, teman-teman tidak hanya bisa membaca angka pada output SPSS, tetapi juga bisa menjelaskan mengapa suatu hipotesis ditolak atau gagal ditolak. Dan ingat satu kalimat penting, tidak signifikan bukan berarti HO terbukti benar, tetapi berarti belum ada bukti yang cukup untuk menolak HO berdasarkan data yang dianalisis. Ini adalah salah satu prinsip dasar yang sangat penting ketika kita membaca dan menulis hasil analisis statistik dalam skripsi. Berikutnya, teman-teman, ada hal yang sangat penting yang sering menjadi sumber kesalahan ketika membaca output SPSS, yaitu nilai sig tidak selalu memiliki makna yang sama. Mungkin teman-teman berpikir kalau sig kurang dari 0,05 berarti signifikan, selesai. Secara aturan pengambilan keputusan memang nilai sig sering dibandingkan dengan alfa, misalnya 0,05. Tetapi arti dari kata signifikan tersebut tergantung pada jenis uji yang sedang kita lakukan dan tabel output yang sedang kita baca. Jadi jangan hanya melihat angka signya, kita harus melihat jenis uji, nama tabel, dan tujuan analisisnya. Sebagai contoh, pada uji korelasi Pearson, nilai sig digunakan untuk membantu menentukan apakah hubungan antara dua variabel signifikan atau tidak. Jadi kalau sig kurang dari 0,05, kita dapat mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan, tentunya dengan kalimat arah dan kekuatan hubungan melalui nilai koefisien korelasi. Berbeda lagi ketika kita menggunakan uji independent sample t-test. Di sini kita akan menemukan beberapa nilai sig dan fungsi yang berbeda. Misalnya, pada bagian Levin test, nilai sig digunakan untuk membantu menentukan apakah varian kedua kelompok dapat dianggap homogen. Sedangkan nilai sig pada bagian T, test for equality of mean, digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Jadi, meskipun sama-sama tertulis sig, pertanyaannya berbeda. Kemudian pada ANOVA, nilai sig pada tabel ANOVA digunakan untuk membantu menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara keseluruhan di antara kelompok yang dibandingkan. Kalau hasilnya signifikan, kita masih perlu melakukan analisis lanjutan, misalkan post hoc, untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Selanjutnya, pada analisis regresi, nilai sig juga bisa muncul di beberapa tabel. Pada ANOVA, nilai sig digunakan untuk melihat signifikansi model regresi secara keseluruhan. Sedangkan pada tabel koefisien, nilai sig digunakan untuk menguji signifikansi koefisien masing-masing prediktor sesuai dengan model dan hipotesis yang sedang diuji.
Nah, dari beberapa contoh tadi bisa kita melihat satu hal. Angka sig mungkin sama-sama 0,03 atau 0,02, tetapi maknanya tidak otomatis sama. Sig pada uji korelasi berbicara tentang signifikansi hubungan. Sig pada uji beda berbicara tentang signifikansi perbedaan. Sig pada regresi dapat berbicara tentang signifikansi model atau signifikansi koefisien, tergantung tabelnya. Karena itu ketika membaca output SPSS, jangan hanya bertanya, berapa nilai signya? Tetapi biasakan bertanya tiga hal. Pertama, ini uji apa? Kedua, ini sig yang terdapat pada tabel apa? Dan ketiga, apa tujuan dari pengujian tersebut? Inilah yang saya maksud dengan jangan membaca output SPSS berdasarkan angka. Kita harus menghubungkan jenis uji, nama tabel, nilai sig, tujuan analisis, dan interpretasi. Jadi teman-teman, satu prinsip penting yang perlu diingat, sig kurang dari 0,05 memang dapat menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Tetapi sig dalam hal apa harus ditentukan berdasarkan jenis uji dan konteks analisisnya. Jangan sampai kita menemukan nilai sig 0,001 langsung menulis terdapat pengaruh yang signifikan, padahal belum tentu yang diuji adalah pengaruh. Bisa saja yang sedang diuji adalah hubungan, perbedaan, homogenitas varian, signifikansi model, atau signifikansi suatu koefisien. Jadi selalu ingat ya, jenis uji ditambah nama tabel ditambah tujuan analisis. Kalau ketiga hal ini sudah kita pahami, kita akan jauh lebih aman dalam membaca dan menginterpretasikan output SPSS. Dan inilah salah satu kunci agar interpretasi hasil analisis dalam skripsi tidak keliru. Oke, baik teman-teman. Setelah kita membahas beberapa istilah penting dalam output SPSS, sekarang kita akan melihat besarnya. Nih ya, peta besar. Tujuannya supaya teman-teman tidak lagi melihat output SPSS sebagai kumpulan angka dan tabel yang membingungkan. Perhatikan alurnya. Dimulai output SPSS ini, output. Ketika kita membuka output SPSS, kita akan menemukan berbagai istilah statistik, diantaranya sig, itu ya, atau p-value, kemudian T, F, R, dan R kuadrat. Kemudian koefisien, serta HO dan H. Mari kita melihat hubungan masing-masing istilah tersebut. Pertama, ada sig atau p-value. Nilai ini sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah hasil pengujian signifikan secara statistik atau tidak. Biasanya nilai sig dibandingkan dengan tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Kemudian ada T dan F. Keduanya merupakan statistik uji, tetapi digunakan dalam konteks pengujian yang berbeda. Statistik T banyak kita temukan pada berbagai uji T dan pada pengujian koefisien dalam regresi. Sedangkan statistik F banyak digunakan dalam ANOVA dan pengujian signifikansi model regresi. Berikutnya kita memiliki R dan R kuadrat. Istilah ini sangat sering kita temukan ketika membaca hasil korelasi dan regresi. R berkaitan dengan hubungan atau korelasi dalam konteks analisis yang digunakan, sedangkan R kuadrat atau koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang dapat dijelaskan oleh model. Kemudian ada koefisien, tabel koefisien sangat penting khususnya dalam analisis regresi. Dari tabel ini kita dapat melihat antara lain konstanta, koefisien regresi, nilai T, dan nilai sig. Bahkan dari nilai koefisien B, kita dapat menyusun persamaan regresi. Nah, kemudian HA dan HO. Kedua istilah ini berkaitan dengan hipotesis yang sedang diuji. HO adalah hipotesis nol. Pada umumnya menyatakan tidak adanya efek, tidak adanya hubungan, atau tidak adanya perbedaan yang diuji. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif menyatakan adanya efek, adanya hubungan, adanya perbedaan sesuai dengan rumusan penelitian. Lalu bagaimana semuanya saling berhubungan? Inilah bagian yang paling penting. Kita tidak boleh membaca istilah-istilah tersebut secara terpisah. Mari kita mulai gitu ya. Output SPSS, kemudian istilah apa yang muncul, setelah itu kita pahami apa makna dari istilah tersebut, kemudian kita hubungkan dengan jenis uji kita hubungkan dengan jenis uji dan tujuan analisis. Setelah memahami konteksnya, barulah kita melakukan interpretasi. Dan akhirnya kita dapat membuat kesimpulan penelitian.
Jadi alurnya dapat kita sederhanakan menjadi output SPSS, lalu lihat istilah, kemudian makna, lalu konteks uji, kemudian interpretasi, dan terakhir kesimpulan. Misalnya kita menemukan nilai sig sebesar 0,021. Kita tidak boleh langsung mengatakan berarti ada pengaruh. Kita harus bertanya terlebih dahulu. Sig ini berasal dari uji apa? Apakah uji korelasi, uji T, ANOVA, regresi, atau justru Leuven test? Karena makna sig harus disesuaikan dengan jenis uji dan tabel tempat nilai tersebut berada. Begitu juga ketika kita menemukan nilai R kuadrat, misalnya sama dengan 0,04. Kita tidak cukup hanya mengatakan R kuadratnya 0,04. Kita harus memahami bahwa konteks regresi, nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa 64% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model. Jadi, teman-teman, inti dari peta istilah ini sebenarnya sederhana. Jangan membaca output SPSS hanya dari angka. Kita harus memahami istilahnya, maknanya, konteks pengujiannya, kemudian baru melakukan interpretasi. Kalau pola berpikir ini sudah kita kuasai, maka membaca output SPSS akan menjadi lebih mudah. Dan yang paling penting, kita tidak hanya mampu mengatakan hasilnya signifikan, tetapi juga mampu menjelaskan signifikan dalam pengujian apa maknanya, dan bagaimana kesimpulannya untuk penelitian kita. Jadi, mulai sekarang ketika membuka output SPSS, jangan takut melihat banyak angka dan tabel. Gunakan saja peta berpikir ini. Output SPSS, pahami istilahnya, pahami maknanya, lihat konteks uji, lalu interpretasikan, dan kemudian buat kesimpulan. Inilah cara membaca output SPSS dengan lebih sistematis dan lebih tepat, terutama ketika kita sedang mengerjakan analisis data untuk skripsi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh sederhana membaca output. Bagaimana membaca output SPSS. Pada contoh ini kita melihat tiga informasi utama. Yang pertama T sebesar 2,845. Kemudian nilai SIG sebesar 0,08. Kemudian alfa yang kita gunakan 0,05 gitu ya. Nah, dari ketiga angka ini bagaimana cara kita mengambil keputusan? Kita mulai dari SIG, ya nilai SIG. Nilai SIG yang kita peroleh 0,08. Ya. Kita bandingkan dengan alfa sebesar 0,05. Hasilnya 0,08 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai SIG lebih kecil dari alfa, maka hasil pengujiannya dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, ya, keputusan statistiknya HO ditolak. Gitu ya. Artinya berdasarkan hasil pengujian ini terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Nah, teman-teman, disinilah bagian yang sangat penting. Jangan berhenti hanya pada kalimat HO ditolak dan jangan juga langsung membuat kesimpulan berarti terdapat pengaruh. Belum tentu. Kita harus kembali melihat konteks penelitian dan jenis uji yang dilakukan. Misalnya, jika nilai SIG 0,008 tersebut berasal dari uji T pada koefisien regresi, maka kita dapat menginterpretasikannya sebagai koefisien variabel yang signifikan secara statistik. Jika pengujiannya memang dirumuskan untuk melihat pengaruh X terhadap Y, maka hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan X terhadap Y sesuai dengan model dan hipotesis penelitian. Tetapi kalau nilai SIG 0,008 berasal dari uji korelasi, maka interpretasinya bukan terdapat pengaruh, melainkan kita membahas apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Begitu juga jika nilai SIG tersebut berasal dari uji beda, maka maknanya berkaitan dengan perbedaan yang signifikan. Jadi, angka yang sama, SIG 0,008, jadi angka yang sama, SIG sama dengan 0,008, bisa menghasilkan narasi yang berbeda, tergantung jenis uji dan tujuan analisisnya. Kemudian bagaimana dengan nilai T sama dengan 2,845? Nilai T tersebut merupakan statistik uji. Dalam contoh ini, nilai T memberikan informasi mengenai hasil statistik pengujian. Namun, untuk menentukan keputusan, kita bisa menggunakan pendekatan nilai SIG.
yaitu dengan membandingkannya dengan alfa. Jadi, alur membacanya adalah T sama dengan 2,845, kemudian kita lihat sig 0,08, bandingkan dengan 0,05, itu ya. Sehingga 0,008 lebih kecil dari 0,05, kemudian HO ditolak, dan hasil pengujiannya signifikan secara statistik. Tetapi setelah itu kita harus kembali ke pertanyaan utama, signifikan dalam hal apa? Apakah signifikan dalam hubungan? Apakah signifikan dalam perbedaan? Apakah signifikan dalam pengaruh atau koefisien regresi? Nah, pertanyaan terakhir inilah yang sering dilupakan ketika mahasiswa membaca output SPSS. Jadi, jangan hanya membaca angka langsung keputusan, tetapi gunakan alur yang lebih lengkap. Angka, lalu perbandingan, lalu keputusan statistik, lalu konteks uji, lalu interpretasi, dan berikutnya kesimpulan penelitian. Dengan pola pikir seperti ini, teman-teman tidak hanya bisa mengatakan bahwa hasilnya signifikan, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang sebenarnya signifikan dan apa maknanya bagi penelitian. Jadi, dari contoh sederhana ini, kita bisa mengambil satu prinsip penting. Signifikan membantu kita mengambil keputusan statistik, tetapi konteks penelitian menentukan bagaimana keputusan tersebut harus diinterpretasikan. Inilah yang membuat kita tidak sekedar membaca output SPSS, tetapi benar-benar memahami output SPSS-nya. Oke, baiklah teman-teman, sudah selesai kita membahas topik memahami istilah penting dalam output SPSS wajib dipahami sebelum membaca output SPSS untuk skripsi. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.